Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iriani Ira Bukotioper, SSI, MSI, salah satu dosen dari Universitas Otoges dan Papua, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Mikrobiologi Dasar. Mata kuliah Mikrobiologi Dasar merupakan salah satu mata kuliah wajib atau utama yang wajib diikuti oleh mahasiswa program studi biologi di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Otoges dan Papua pada semester kedua dengan bobot SKS sebesar 3 SKS, di mana 2 SKS merupakan teori dan 1 SKS berupa praktikum. Mata kuliah Mikrobiologi Dasar membahas tentang teori dan sejarah perkembangan mikrobiologi, mikroorganisme prokariot, diantaranya bakteri dan archaebacteria, penjelasan mengenai virus, perbandingan actinomycetes dan fungi, kebutuhan nutrien pada mikroorganisme, pertumbuhan, identifikasi dan pengendalian mikroorganisme, peranan mikroorganisme dalam siklus mikrogen, genetika mikroba, sistematika mikroba, metabolisme, transformasi nutrien, dan energi. Mata kuliah ini disajikan melalui metode ceramah, diskusi, praktikum, dan penugasan dalam bentuk laporan praktikum, makalah, ataupun presentasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Mikrobiologi Dasar, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami sejarah perkembangan mikrobiologi, mampu menjelaskan komponen mikrobiologi atau mikroorganisme, mampu mengaplikasikan teori isolasi mikroorganisme dalam praktik mikrobiologi, mampu menganalisis hasil praktik isolasi mikroorganisme dalam suatu laporan akhir. Untuk mencapai CPMK tersebut, maka dibagi menjadi 16 kali pertemuan, termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Beberapa referensi pustaka yang saya gunakan dalam mata kuliah Mikrobiologi Dasar, diantaranya adalah buku Dasar-Dasar Mikrobiologi, Mikrobiologi Umum, Biology of Microorganism, Belgi's Manual of Determinative Bacteriology, dan publikasi ilmiah diantaranya jurnal-jurnal pendukung. Dalam menjelaskan mata kuliah Mikrobiologi Dasar, saya menggunakan metode pembelajaran secara tatap muka dan online. Fasilitas dan media yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu diantaranya Google Meet dan WhatsApp Group serta Zoom. Mekanisme pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu menjelaskan materi yang akan disampaikan pada setiap pertemuan. Selanjutnya interaksi dengan mahasiswa yaitu menjelaskan proses belajar mengajar selama pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir saya menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di dalam kelas. Dalam melaksanakan perkuliahan Mikrobiologi Dasar, saya menggunakan metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan, dan juga memberi tugas maupun studi kasus kepada mahasiswa untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Untuk pembobotan penilaian, saya memberikan presentasi untuk tugas sebesar 35%, UTS sebesar 20%, puas 20%, dan kuis 15%, serta kehadiran 10% dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai
mata kuliah Mikrobiologi Dasar untuk mahasiswa program studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Otto Geisler Papua. Berikut merupakan video dari proses pembelajaran mata kuliah Mikrobiologi Dasar untuk materi kedua, yaitu tentang sejarah perkembangan mikrobiologi. Demikian pemaparan materi PDD UKT-PT saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video proses belajar mengajar saya di kelas Mikrobiologi Dasar. Salam. Selamat pagi semua. Adik-adik sekalian, yang kami datang dalam kelas materi Mikrobiologi Dasar. Kita ketemu lagi dalam kelas Mikrobiologi Dasar. Hari ini materi masih melanjutkan dari materi kemarin. Ibu sebelum mulai belajar materi itu hari ini, maka apa yang dilakukan uang mungkin berdoa sebelum mulai kegiatan belajar kita di itu dalam fase ini jangan gunakan kita dahulu dari dia kita dari mana dari dalam dia itu tidak dengan kita maka ya semua ya adik-adik sekalian, hari ini kita belajar tentang sejarah mikrobiologi. Dan untuk kalian, sejarah mikrobiologi dasar itu intinya adalah ilmu yang mempelajari tentang yang kita lihat mempelajari tentang yang kecil yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Nah, dari datanya kita terbagi menjadi tiga utama. Yang pertama adalah bio dan zoologi. Bisa dilihat apa? Kemudian bio dan zoologi saja dan zoologi yang artinya adalah biologi. Sehingga mikrobiologi dasar itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang kecil dan kami dapat melihat proses makhluk hidup di mikroskop. Makhluk hidup yang kecil. Makhluk hidup yang kecil tersebut disebut dengan istilah apa? Mikroorganisme. Mikroorganisme kalau hanya kecil, organisme kalau kecil. Dan pada dasarnya makhluk hidup itu dia tergolong tiga makhluk hidup atau tiga makhluk hidup dalam ukuran saya. Yang pertama adalah hewan mereka yang terakhir manusia. Itu klasifikasi atau penggolongan pada saat itu pada zaman tiga klasifikasi tiga klasifikasi atau tiga jenis klasifikasi tiga jenis ya. Semua hewan dari manusia. Nah, uang dari tabel ilmu mikrobiologi itu sendiri ada beberapa cara ilmu jalan yang pertama adalah apa? Boleh baca sama-sama tentang ilmu kemudian biologi mengatakan biologi biologi mikrobiologi parasitologi dan juga imunologi. Sebenarnya masih banyak cabang ilmu yang lain, tapi yang ini adalah ilmu yang masuk di dalam sejak dari kita ya yang masuk di dalam ruang lingkup teknologi.
Di rumah kami bakteriologi dia ini yang mempelajari itu kalau kamu ini bakteri, ya. Kemudian selanjutnya biologi dia itu ini yang mempelajari itu tentang biologi. Selanjutnya ada di pelajaran psikologi. Psikologi itu mempelajari tentang biologi para ahli dari psikologi yaitu tentang daya tahan tubuh. Nah, itu dapat perkembangan daripada mikrobiologi itu sendiri. Dari tahun 1932 ini negara sejarahnya ya, 1632 sampai 1723, ilmu mikrobiologi mulai digunakan atau digunakan oleh ilmuwan dengan siapa? Yaitu ilmu yang pertama kali ditemui tahun 1900 dan dia juga yang memperkenalkan mikroskop hal yang fungsi melihat mikroorganisme tersebut. Berikutnya dia juga yang mempraktekkan ketika melihat memperkenalkan mikroskop dan mempraktekkan penggunaan mikroskop itu untuk melihat makhluk-makhluk hidup yang kecil. Dan ini ada beberapa contoh. Saya tahu dengan nah, sebelum kalian sudah pernah belum menggunakan alat ini atau melihat alat ini? Tidak pernah. Alat mikroskop. Nah, mikroskop ini di dalam alat mikroskop itu sendiri dia punya beberapa komponen ya, beberapa komponen dengan fungsinya masing-masing. Nah, kalau ini secara umum dia punya fungsi lain ya kita sudah belajar ya. Di depan lagi yang kalau di depan melihat alat mikroskop ya. Di sistem mikroskop itu sendiri memiliki beberapa komponen. Komponen itu bagian-bagian daripada mikroskop itu yang memiliki fungsi masing-masing. Yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, secara umum mikroskop ini seperti sudah dijelaskan pada slide pertama tadi penjelasan awal bahwa alat ini digunakan untuk membantu pengasah untuk melihat mikroorganisme berukuran kecil. Nah, mikroorganisme berukuran kecil menggunakan alat mikroskop. Yang berikutnya penyakit dampak berkaitan dengan sejarah perkembangan mikrobiologi. Di tahun 1860 ada riwayat yang berikut yaitu siapa dia karena binatang ditarik namanya riwayat dulu melintang dia adanya seorang ahli biologi dan fisika yang mengembangkan dia itu memberitahu kita salah satu mikroorganisme ya salah satu mikroorganisme yang disebut dengan bakteri, kelompok bakteri. Dia sampaikan bahwa bakteri itu tidak muncul secara spontan atau secara langsung, tetapi munculnya bakteri atau hidupnya bakteri itu melalui proses ataupun ya apa yang namanya penggabungan.
Jadi kita akan lihat apa yang dilakukan nanti pada itu. Jadi dia mengatakan kita kalau kelompok organisme yang itu bakteri yang muncul atau hidup tidak secara spontan tetapi melalui proses kontaminasi. Dari kontaminasi dulu baru bakteri jadi. Itu si Rickenbacker dia mengatakan kelompok bakteri kalau tidak. Selanjutnya di tahun 1872 itu ada satu ilmuwan lagi, 1860 ada satu ilmuwan lagi yang memperkenalkan kita harus melihat apa percobaan dan hewan percobaan itu dia mau kasih tahu kita bahwa awal mula dia biologi akan mungkinnya mikroorganisme itu berdasarkan perkembangbiakan atau penularan melalui hewan percobaan. Ditemukanlah atau tidak atau hiduplah mikroorganisme tersebut. Berarti ini organisme dia ilmuwan Jerman. Jadi sampaikan di situ bahwa mikroorganisme itu muncul dan menyebabkan beberapa penyakit seperti TBC, infeksi, demam, influenza dan lain sebagainya. Dari hasil penelitian itu, baru ditemukan keberadaan mikroorganisme. Jadi menurut Fitzgerald pada tahun 1876 ini sudah berapa periode. Dari awal ada 3 bentuk. Kemudian di tahun 1882 ada pemerintahan dan di 1870 ada bentuk. Dan tindakan yang perkenalkan belum. Dan juga sebenarnya bisa bahwa pendapat mereka, sesuai dengan mereka punya penelitian atau pengamatan mengenai keberadaan mikroorganisme di dunia. Mungkin mikroorganisme atau dunia mikroorganisme. Nah, demikian pula juga tahun 1900 ada ditemukan beberapa jenis bakteri pada beberapa ilmuwan di tahun 1749 ke 1823 di tahun 1900 sudah ada bakteri dan di 1929 ada Alexander Fleming. Dengan penelitian mereka masing-masing memperkenalkan kita mikroorganisme ini sendiri hadir ke dunia dengan berbagai cara atau berbagai metode yang dilakukan oleh ilmuwan berhasil untuk mengenalkan mikroorganisme pada kita. Berdasarkan biologi, kelompok mikroorganisme yang pertama kita pelajari adalah bakteri. Tidak perlu dari bakteri. Lihat di slide di depan, yang pertama adalah bakteri, kemudian kompon dan juga viral. Yang ini bakteri sama dengan bapak. Bentuk belakang. Nah, dari gambar ada yang bentuk belakang dan yang kemudian kalau yang lembut itu bulat. Kalau lembut, mereka tahu di dalam ini yang langsung kelompok ya. Dan kalau berikutnya viral. Kalau viral itu yang ini ya, ini yang mana? Ini jadi berarti fokus dan viral itu adalah unsur daripada P. Berarti sama dengan bapak fokus itu dan viral. Nah itu berhubung daripada bakteri. Sampai itu ada pertanyaan? Disilakan kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Kalau kelompok apa saja kelompok kiri saya
Kelompok kamu satu bertanya satu bertanya. Yang juga kalau bertanya silakan. Apa ada waktu terlalu besar? Kalau dijelaskan, bisa dilewati. Apalagi kurang dilewati, silakan kita diskusi dan belajar bersama ya. Jadi silakan yang tanya, kalau ada yang belum jelas, silakan. Atau silakan. Indikasi atau ini dan yang silakan indikasi ini sudah terakhir kalau kalau bisa lagi juga tidak mana. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Raja ya. Ini jawab karena yang tahu kenapa penting untuk belajar. Padahal di sini saja tuh tidak kelihatan, tidak menunjukkan secara langsung. Tapi dalam itu penting. Dalam kita punya kehidupan, nah itu pertanyaan yang tidak. Aku bisa kita mendapat untuk menjawab pertanyaan dari diri sebelum itu menjelaskan. Silakan. Kami coba sampai bisnisnya, silakan. Oke, kalau dari yang menjelaskan betapa pentingnya ini kardiologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk memperbaiki kardiologi itu sendiri, dia punya di tengah dia punya yang namanya keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulan dan kelemahan minum airnya dan juga bukan hari. Memang pada kita belum sampai ke keunggulan dan kelemahan. Hanya terima kasih untuk penjelasan dan pertanyaan dari Maria. Jadi jadi itu kenapa kenapa kita mau pelajari itu? Nah, untuk keunggulan daripada itu sendiri selalu kasih contoh yang paling saya. Keunggulannya itu beberapa mikroorganisme itu contohnya bakteri yang kita bawa perkenalan dengan bakteri. Bagus tidak semua dia merugikan atau tidak semuanya ya tidak menguntungkan para manusia ya. Tapi kalau kita menguntungkan sesuai dengan sifat daripada bakteri tersebut atau ciri daripada bakteri tersebut. Dan tetapi sebagai contoh untuk menguntungkan itu bakteri punya salah satu fungsi dalam salah satu aplikasi atau penerapan dari mikrobiologi, yaitu dia dalam mikrobiologi pangan atau industri. Pangan dan industri, bakteri ini digunakan salah satunya untuk pembuatan sanitasi itu baik. Nah itu keuntungannya dari bakteri yang baik. Sehingga pentingnya kita memperlihatkan belajar tentang mikroorganisme supaya kita tahu bahwa walaupun mereka tidak dibedakan secara eksternal di dalam dibedakan, tetapi memiliki fungsi yang jelas. Mereka memiliki yang besar, contohnya bakteri lain. Selain di industri pangan, ada juga di dunia farmasi. Nah, bakteri dan bakteri yang baik itu dibuat untuk bahan dasar antibiotik. Bahan dasar antibiotik yang bisa konsumsi kalau kosongkan, itu biasa banget. Nah, itu keunggulan daripada mikroorganisme walaupun tidak kelihatan. Nah, umum kalau dia yang makan atau kalau makannya dia, berarti kita tahu bahwa yang kita tahu kita pasti lebih bisa darah, kita lebih bisa darah. Pasti itu beberapa dari penyakit yang kita derita itu disebabkan oleh
bakteri. Contoh, diare. Dia disebabkan oleh salah satu jenis bakteri. Bakteri yang mengganggu saluran pencernaan kita dari apa yang kita konsumsi. Makanan yang tidak bersih, minuman yang tidak bersih, itu menyebabkan mengganggu saluran pencernaan kita. Karena ada bakteri di dalam makanan yang kita akan gunakan yang kita konsumsi. Itu memang daripada bakteri yang menyebabkan penyakit. Tetapi keuntungannya seperti yang kami disebutkan. Jadi, tentunya kalau tidak kita berkenalan dengan yang protein itu. Oke? Dan lanjut lagi. Tidak hanya bakteri, tetapi kalau mikroorganisme yang tergolong di dalam mikroorganisme ada beberapa yaitu bakteri, jamur, virus, dan juga alga. Nah, itu yang lagi bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Selain pertanyaan dari kita, jaga. Nah, tapi kan sepertinya dia berusaha. Kami kita oke, kalau tidak apakah video materi kali ini di pertemuan ini tidak jelas tentang secara mikrobiologi simpulannya untuk materi kali ini adalah kita berkenalan dengan mikrobiologi. Apa itu mikrobiologi? Mikrobiologi yang menjadi iya. Kemudian sejarah perkembangannya. Aku melihat beberapa ilmu yang tadi disebutkan. Siapa? Yang pertama kan kebetulan ketika di biologi dan alam satu mikro. Siapa namanya? Anthony van Leeuwenhoek. Sehingga kalau bicara tentang mikroskop itu kalian harus ingat bahwa yang menggunakan alat tersebut dan kita yaitu Anthony van Leeuwenhoek. Jadi biasa dibilang juga di babak mikrobiologi. Kemudian juga beberapa bentuk jangka atau bentuk umum daripada kelompok mikroorganisme yang pertama yaitu bakteri. Apapun bentuk umum daripada bakteri, maupun juga ya, terima kasih untuk kalian mengikuti materi di pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan materi di minggu depan di pertemuan berikut. Materinya itu nanti kita lanjutnya dengan sifat-sifat daripada bakteri itu sendiri. Selanjutnya, kelompok mikroorganisme yang lain kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya selama 12 jam. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.